Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Bustomi. Pertemuan kali ini kita akan membahas komposisi fungsi dan inverse fungsi bagian yang ketiga ya. Karena sebelumnya sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang sudah masuk bagian yang ketiga. Apa yang kita bahas di bagian ketiga ini yaitu tentang komposisi fungsi. Nah, definisinya apa? Misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan f b ke c dan g a ke b. Dari dua fungsi ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi, yaitu komposisi lambangnya seperti bundaran ya. Bacanya bisa komposisi atau bisa bundaran. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk adalah hx sama dengan f bundaran gx sama dengan f kali gx, dan HAC fungsi f bundaran gx sama dengan f dx ya, disebut fungsi komposisi dari f dan g ya. Nah, komposisi fungsi gx dilanjutkan dengan fungsi fx dikondisikan f bundaran gx sama aja nih f kali gx, dibaca f bundaran g atau f noktah g. Diagram Venn atau diagram pemetaan untuk fungsi komposisi hx sama dengan f bundaran gx diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti ini ya. Lanjut. Nah, sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan f a ke b, g b ke c, dan h c ke d. Pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Tidak berlaku komutatif, ya, f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f ya. B. Asosiatif, f bundaran g bundaran h sama dengan f bundaran g bundaran h ya. Bisa asosiatif ya, sama. Yang C memiliki fungsi identitas i x sama dengan x, sehingga f bundaran i sama dengan i bundaran f sama dengan f, dan identitasnya berlaku. Yang ketiga, komposisi dua fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx, komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi fx atau f bundaran gx dapat ditentukan dengan substitusikan fungsi gx ke dalam fx, yaitu f kali gx. Nah, untuk jelasnya perhatikan contoh ini ya. Lihat contohnya. Pertama, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan urutan bagi berikut: f sama dengan min 3, c, min 1, e, 2, a dan 4, b. Terus yang g nya adalah a, min 3, b, min 1, d, 0, e, 5, g, 0. Tentukan f bundaran g. Yang a ya. Untuk menentukan f bundaran g, sketsanya ada sebagai berikut. Seperti di sini g yang ada di duluan yang ditulis ya, baru f. Walaupun di sini f bundaran g ya, tapi yang duluan adalah G. Jangan sampai keliru ya, jangan berarti dibalik dari kalau depannya F berarti F nya di belakang nih untuk menjawab pemetaan seperti ini ya. Jadi G yang ini ya. Jadi yang G itu apa? A, min 3. Tulis aja nih yang G dulu. B, min 1 dan seterusnya. Terus yang F gimana? 3, C, jadi 3 ke C dan seterusnya ya. 1 ke F, jadi min 1 F. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu fungsi F bundaran G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F. Berarti nggak keputus mana? Nih ya, A, min 3, C. Lanjutkan. Nah, sehingga diperoleh f bundaran g yang nyambung berarti a, c ya, ininya dihilangkan. Terus b, f ya. Terus d, e. Terus e terpisah kan, berarti enggak ya. Ini juga enggak, berarti g langsung ke koma. Seperti ini. Harap bisa mengikutinya. Lanjut yang b nya nih. Ini juga sama, tulis saja berarti
tentukan G bundaran F. Berarti F dulu yang ditulis di sini, baru G ya. Sama, ditulis yang F kan tadi min 3, C dan seterusnya seperti tadi. Lihat yang tidak terputus. Berarti G bundaran F hasilnya 2, min 4, min 1 hasilnya. Jadi simpulannya A dan B dapat disimpulkan F dapat dikomposisikan dengan G menjadi F bundaran G ya. Terus G dapat dikomposisikan dengan F menjadi G bundaran F. Ini adalah yang kedua nih. Diketahui fungsi X sama dengan X sama dengan 3x kuadrat min 4x. Tentukan F bundaran IX dan I bundaran Fx. F bundaran IX dulu ya, sama dengan F kali IX nih. Perhatikan. Sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat min 4x. Karena apa? IX-nya itu kan X, berarti X-nya ini kita substitusi dengan Fx-nya. Jadi masuk nih. Dan ini masuk ke X, berarti hasilnya seperti itu. Terus bagaimana dengan I bundaran Fx? Sama dengan I kali Fx. I-nya itu apa? Ini ya, X. Berarti kita masukin juga sama. I-nya adalah Fx-nya apa? 3x kuadrat min 4. Substitusi. Nah, kalau ini kan F di F di X, berarti ini nilai Fx-nya ini dimasukin nilai I kan, dimasuk substitusi, masukin ke X tetap sama kan. Jadi 3x kuadrat min 4 itu sama. Nah, diperoleh F bundaran X sama dengan I Fx sama dengan Fx. Jadi X disebut fungsi identitas. Bisa menjadi sifat sesuai dengan sifat. Contoh yang ketiga nih, coba lihat contoh yang ketiga, mungkin akan jelas lagi nih. Contoh yang ketiga nih, fungsi f r ke r g r ke r dengan ketentuan fx-nya 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Tentukanlah a f bundaran gx. Kita berikan dulu yang a, f bundaran gx sama dengan berarti fx, f dikali gx. F nya ini apa? 3x min 1 kan ya, sedangkan gx nya apa? 2x kuadrat plus 2. Kita tulis lagi di sini, kita substitusi nilai gx ke dalam nilai fx. Berarti 3x min 1 kan 3, ini x nih harusnya nih min 1 kan ya, sini nih. Nah, berarti karena gx nya 2x kuadrat plus 2 disubstitusi nih, ini sebagai nilai x masuk ke sini nih. Berarti 3 dikali kan harusnya x, tapi kita ubah menjadi 2x kuadrat plus 2 min 1. Kita kalikan 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat, 3 dikali 2 6 ya, min 1 berarti 5. Jadi jawabannya 6x kuadrat plus 5. Bagaimana dengan G bundaran fx? Berarti gantian sekarang, yang disubstitusi adalah nilai fx nya yaitu 3x min 1 ya, masukin ke nilai 2x kuadrat, x nya ini kita masukin nilai fx, berarti yang ini berarti 3x min 1 kuadrat ya, plus 2 dari mana? Dari sini, dari gx yang ini. Nah, 2 kita kuadratkan dulu nih, 3x min 1 kuadrat sama dengan 9x kuadrat min 6x plus 1 ya. Kita coba kalian hitung, pastikan bahwa ini benar nih, 9x kuadrat ya. Terus dikalikan 2 dikali 9x kuadrat 18x kuadrat, 2 dikali 6x 12x, 2 dikali 1 ya, 2 dikali 1 2 ya, tambah 2 langsung 2 4, jadi hasilnya 18x kuadrat min 12x plus 4. Ini fungsi komposisi. Jadi ini G nya ini kita substitusi nilai x nya kan tadi 2x kuadrat plus 2, berarti fx nilai yang dimasukkan ke x ini. Kita hitung ini seperti itu. Yang C
sendiri. Jadi fx berapa nilainya? 3x min 1 kan. Terus ini nilai fx 3x min 1 berarti 3x min 1 kan harusnya ya. Berarti nilai fx 3x min 1 kita masukkan ke sini. Kita kalikan 9x terus min 3 min 1. Jawabannya x min. Terus yang D, f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat plus 5. Ini tinggal substitusi aja nih soal nilai yang ada tadi ya. F bundaran gx sudah ada nilai ini 6 dikali 2 kuadrat tambah 5. Itu boleh cara yang kedua ini. Boleh juga seperti ini. Di salah satu aja. Nah, kalau misalkan kita seperti ini harus mau mau dari f bundaran gx karena tadi sudah ketemu kan hasilnya ini ya, 6x kuadrat plus 5 ya, itu sama. Tinggal substitusi aja dulu. Jadi hasilnya sama dengan 20 sama. G 4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan akar 10. Ini bagaimana kita hilangkan akarnya nih, kita kuadratkan. Jadi akar hilang karena dikuadratkan, jadi 4P plus 1 per 2P min 1 plus 5 sama dengan 10 ya. Nah, terus ini kita pindah ruas ke kanan, jadi 2P plus 1 per 2P min 1 sama dengan 5 nih, 10 min 5 ya. Nah, ini kali silang 2P plus 1 sama dengan 5 dikali ini kali silang ke sini ya. Jadi hasilnya kita hitung aja di sini. Jadi 5 kali 2P min 1 ya. Terus kita kelompokkan, nanti hasilnya ruas kanan ke ruas kiri. Hasilnya berapa? Min 6P sama dengan min 5 min 1. Berarti min 6P sama dengan min 6. P sama dengan 1. Lanjut yang berikutnya, komposisi 3 fungsi. Nah, untuk komposisi 3 fungsi ini langkahnya hampir sama. Yang membedakan adalah dia ada 3 fungsi ya komposisinya. Kita contoh soal langsung. Fx-nya 3x plus 1, gx-nya x kuadrat min 3, dan hx-nya adalah akar 2x plus 5. Tentukanlah yang A nih, f bundaran g bundaran hx ya. Nah, berarti ini kita ubah bonus seperti ini nih untuk yang A ya, f bundaran g bundaran hx. Jadi kita substitusi sama seperti tadi ya. Yang pertama adalah hx-nya dulu nih, hx-nya dulu kita substitusi ke gx. Berarti gx-nya itu adalah x kuadrat min 3 kan ya. Berarti kita masukkan nih akar 2x plus 5-nya ke sini nih, ke dalam x yang ini nih. Ya, jadinya apa? Akar 2x plus 5 kuadrat kan, min 3. Nah, kita hitung ya, kuadratnya hilang, min 3, hasilnya berapa? 2x plus 2. Akarnya hilang kan, 2x plus 5 min 3 kan, jadi 2x plus 2. Nah, setelah itu menjadi f dalam kurung 2x plus 2 kan. Nah, kita substitusi lagi ke nilai yang fx berapa? Fx kan 3x plus 1 ya. Berarti 3 masukin nih, x-nya berubah menjadi 2x plus 2 plus 1 dari sini nih soal. Sehingga hasilnya 6x plus 7 ya. Sehingga f bundaran g bundaran hx adalah 6x plus 7. Kita lanjutkan yang B dan C nih. Yang B, G bundaran F bundaran H2. Sama seperti cara tadi kan, di sini sudah ada nilai 2-nya. Kita G F H2. Berarti masukin ke nilai yang HX-nya 2 tadi tuh ya. Berarti akar 2 dikali 2 plus 5. Berarti sama dengan berapa nih? 9 ya. Akar 9 sama dengan 3. Berarti F3 masukin ke F yang 3 tadi ya. F3 itu apa? Tinggal masuk substitusi aja, 3 dikali 3 plus 1, 10.
masukin ke GX nya sekarang. 10 kan, 10 kuadrat min 3 sama dengan 97. Sama juga yang C ya. Kalau tadi kan berupa persamaan, yang sekarang sudah nilainya. GX, masukin nilai GX. GX kan tadi persamaannya apa? Kuadrat ya, X kuadrat min 3 kan. Substitusi sehingga hasilnya adalah 6. Nah, terus HX, nilai 6 ini masukkan ke HX. Akar 2 dikali 6 plus 5. Berapa? Akar 17 hasilnya kan. Nggak usah diserahin apa-apa. Terus Fx nya tadi nilai berapa? Berarti 3 dikali akar 17 plus 1. Berarti ini hasilnya ya. Itu. Terus lanjutkan menentukan fungsi jika komposisi fungsi yang lain diketahui ya. Maksudnya apa? Menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi yang lain diketahui ya. Coba lihat, f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan fx 3x min 2. Tentukan nilai gx. Artinya nilai gx yang baru diketahui kan. Kita ditanya soalnya. F bundaran gx sama dengan ini ya. Berarti kan ini f kali gx sama aja kan ya. Berarti kita substitusi nih. F gx. Masukin nilai f nya itu berapa? 3x min 2 kan. Berarti nilai 3gx nya itu kita masukin ke sini. Berarti 3 dikali gx min 2 nih, sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7. Pindah ruas ke kanan, tetap 3gx 6x kuadrat min 3x plus 9. 3 nya pindah ruas karena perkalian berarti dibagi, sehingga 6x kuadrat min 3x plus 9 dibagi 3 berapa? 2x kuadrat min x plus 3 ya. Untuk menentukan jika komposisi fungsi dan hasilnya diketahui. Sekarang inverse dari komposisi fungsi. Nah ini teorinya ya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri untuk inverse dari komposisi fungsi. Berarti apa? Kalian cari dulu komposisinya atau f bundaran gx kalau ada yang ditanyakan. Dicari dulu nih fungsi komposisi atau bundarannya ya. Lalu setelah itu baru di-inverse kan. Ya, inverse seperti yang minggu lalu cara pengerjaannya. Kita langsung ke contoh supaya kalian bisa lebih paham ya. Nah, diketahui fx sama dengan 5x min 1 dan gx x kuadrat plus 3. Itu kan f bundaran g inverse x. Berarti kalian cari dulu bundarannya dulu ya, f bundaran gx. Sama seperti tadi, f gx substitusi. Ya kan? Berarti 5 kali x kan, x nya ubah menjadi gx x kuadrat plus 5 min 1. Kita kalikan aja nih, plus 1 sama dengan hasilnya 5x kuadrat plus 14. Nah setelah diketahui fungsi komposisinya, baru kalian inverse kan. F bundaran gx sama dengan y. Kalau inverse kan berubah menjadi y kan, sehingga sama dengan y sama dengan 5x kuadrat plus 14. Pindah ruas, nah jadi y min 14 sama dengan 5x kuadrat. Nanti x sama dengan plus minus akar y min 14 per 5. Nah, f bundaran g inverse y plus minus akar y min 14 per 5. Terus f bundaran g inverse x sekarang. Nanti plus minus akar x min 14 per 5. Diubah y nya menjadi x. Nah, itu berarti kalian harus mencari komposisi atau bundaran f gx dulu ya. Setelah itu kita lanjut inverse dari komposisi fungsi yang melibatkan 3 fungsi. Bagaimana caranya? Seperti ini, misalkan fx sama dengan 4 min 2x dx 3x min 1 dan hx 5x plus 2. Tentukan f bundaran g bundaran inverse. Sama, kalian cari dulu fungsi komposisinya atau f bundaran g bundaran hx dulu seperti yang sebelumnya ya. Masukkan substitusi hx nya apa, lalu hx nya ke substitusi ke gx, hasil dari gx substitusi ke fx, sehingga hasilnya adalah min 30x min 6. Inverse gimana? Berarti ini berubah menjadi y ya, sama. Terus x nya pindah ruas ke kiri jadinya ya, jadi hasilnya min y
min 60 per 30 ya. Nah, sehingga diketahui F bundaran G bundaran H inverse Y sama dengan min Y min 60 per 30, sehingga diubah min Y menjadi min X min 6 per 30. Nah, itu hasilnya ya. Jadi sama seperti mencari inverse seperti biasanya. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.